Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Yang saya muliakan beliau Bapak Mulyono, Bapak Lutfi dan ibu-ibu majelis taklim As-Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman kita yang ada kegiatan di tempat yang lain, yaitu Bapak Ketua kita, Bapak Imam kita, selalu kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya yang selalu dicintainya, yang selalu sifat Rahman Rahimnya diberikan kepadanya. Baik yang beriman maupun tidak beriman, semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan melata yang di muka bumi pun semuanya atas rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada ciptaannya. Semoga pada hari ini, malam yang ke-18, kita tetap di dalam cahayanya bulan suci Ramadan tahun ini 1447. Mau tidak mau, kalau ini sudah ke-17, 17 hari lagi Ramadan akan pergi, meninggalkan pada kita. Berikutnya, tahun berikutnya Ramadan akan datang lagi. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita yang sudah pergi? Bagaimana kalau kita pergi? Marilah kita tetap membawa, yaitu rahmatnya Allah, cahayanya Allah, agar kita membawa cahaya Ramadan ini. Sehingga siapa saja yang membawa rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, itu kita tidak akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rahmat seluruh alam. Tentunya karena cahaya beliau, minallah ma'allah ilallah, dari Allah beserta Allah kepada Allah. Nurullah, nur Rasulullah, nur sifatullah. Bisa diartikan nur itu dari Allah, segala sesuatu dari nurnya. Kalau itu sudah kita kenal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab berjanji ada kalimat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli
wa yusallimu wa yubarik alaihi. Artinya surga, nikmat dan kelezatannya diperuntukkan bagi orang-orang yang nyambung kepada Rasulullah. Artinya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia sudah mengenal apa yang disebut dengan namanya jannah. Jadi jannah itu kalau kita sudah mengenal Allah dan Rasulnya itu otomatis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu sendiri, mengapa enggak kamu perhatikan? Mengapa enggak kamu lihat? Nah, inilah dalam pengajian kami dari awal hingga akhir itu endingnya adalah ditujukan kepada khusus kepada diri kita sendiri, sehingga kita yang mengenal diri ini akan merasa dekat dengan Allah, dengan Rasulullah, para malaikat, semuanya itu ada intensitas dalam diri kita sendiri. Soimin, soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab mengatakan khasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah, baik yang dalam fikihnya, dalam syariahnya itu, baik yang namanya wajib, sunnah, mari kita laksanakan dengan ikhlas dan ridho. Dengan dasar menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bisa menjalankan ini karena diperjalankannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ayat di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 14. Tetap kita arahkan kepada diri kita sendiri yang berbunyi Iqra, 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 Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri yang menghitungnya pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekarang ini kalau kita selalu membaca diri kita sendiri, kita akan merasakan nikmat dan lezatnya. Yang kemarin itu ada pertanyaan, ya Allah, berilah kami rahasia hidup ini berawal di mana dan berakhir di mana. Biar kita tahu tempat akhir kita. Dan yang yang menghitung pun juga diri kita sendiri. Itulah yang disebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini sabda daripada Umar bin Khattab. Tapi Al-Qur'annya Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Kita mulai satu demi satu yang ada sifat Allah, yaitu sifat ma'ani yang ada di dalam diri kita, yaitu yang berbunyi kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam. Nah, kudrat itu artinya Allah Maha Kuasa. Nah, kekuasaan Allah itu diberikan kepada hambanya yang dipilih. Yang dipilih adalah
manusia, yang dipilih itu manusia. Maka utusan Allah untuk memakmurkan dunia menjadi khalifah di muka bumi ini adalah manusia. Maka kudrat ini dimulai dari kudrat kekuasaan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tangan digerakkan supaya tangan ini mempunyai manfaat yang besar. Kalau Al-Qur'annya juga ada yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas tangan mereka. Ya, tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya kekuasaannya. Maka mudah-mudahan tangan kita jamaah yang ada di sini selalu tangan ini memberi manfaat, menjadi pemakmur di muka bumi. Sehingga kalau jadi petani, dia bisa nyiram-nyiram, gitu, makhluknya itu menjadi tenang. Ini khususnya tangan. Ini yang disebut dengan kudrat. Kalau di kaki, ya, langkah kita kemana saja dari rumah menuju ini, di samping kita mau berbuka bersama, yaitu tolabul ilmi. Itu kalau bahasa tauhidnya istiqomah, konsisten. Mudah-mudahan kita diberi kaki ini bisa konsisten untuk berbuat kebaikan kemana berada, bisa bekerja, mencari nafkah, ya, bukan untuk yang maksiat, gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti merasakan kalau sudah dibimbing oleh Allah dan Rasulnya, kita mau maksiat, ada saja caranya Allah untuk menghalang-halanginya. Ya, ini yang disebut dengan kudrat, ya, kekuasaan Allah. Kemudian iradat, kehendak Allah yang berkehendak. Allah memberi kehendak kepada kita, kepada manusia, dan manusia ini supaya kehendaknya itu adalah merupakan kehendak daripada Allah. Kalau itu disebut dengan walaupun kelihatan dunia maupun akhirat, kalau dicatat ibadah, itulah yang disebut kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu. Nah, ilmu apa yang kita miliki itu adalah Allah yang mengetahui, Allah yang memberi ilmu. Ilmu apa saja itu Allah yang memberi. Jadi kami bisa begini tanpa izin Allah, tanpa koneksi dengan Allah dan Rasulnya, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Ya. Jadi ilmu yang mengetahui, kalau kita merasa punya ilmu, kita sudah jalan. Kalau sudah cari ilmu, kalau kita sudah nggak punya ilmu, berarti kita dapat. Jadi dari rumah, jangan kita bawa ilmu banyak-banyak, harus kosong. Sehingga cahaya ilmu itu akan masuk. Kalau sudah tertutup, ya susah sekali. Mau bermusyawarah, mau tolabul ilmi, sehingga mendapat ilmu. Yang menyampaikan nanti juga mendapat petunjuknya, bisa ditumpahkan. Yang menerima, ibarat baskomkah, botolkah yang memang terbuka, sehingga diisi itu mudah menerima. Tapi kalau tertutup, ya nggak bisa masuk. Itulah yang disebut ilmu. Kemudian hayat, namanya hidup. Semua makhluk hidup itu memang Allah yang menghidupkannya. Kita sadar bahwa kita dihidupkan, sehingga dengan hidup kita bisa bergerak, kudrat iradatnya juga bersama-sama. Inilah namanya disebut sifat-sifat ma'ani. Jadi hidup, yang hidup itu siapa? Hanya Allah dan kekal. Lanjutnya, sama mendengar. Yaitu yang mendengar itu sebenarnya juga Allah sendiri. Tapi kalau kun fayakun, Allah dan Rasulnya, sebenarnya Allah yang ngasih pendengar, yang mendengarkan nurnya itu, nurnya sendiri itu. Jadi mendengar, maka pendengarannya itu adalah pendengarannya. Orang yang nggak mau mendengar, tamsilannya seperti timah tembaga yang dicorkan di telinga, sehingga dia tidak bisa mendengar. Kita bersyukur masih dengar azan, masih berproses. Amin, Allahumma amin. Basiron, melihat. Ya. Melihat. Allah Maha melihat. Jadi pandangannya Allah. Yang terakhir kalam. Kalam itu artinya
kalamullah. Bapak Ibu kalau wudu enggak sembarang. Ambil wudu kan kumur toh. Kalamullah. Yang bunyi ini enggak akan bohong, jujur. Demikian sifat-sifat ma'ani yang ada di dalam diri manusia. Qudrat, iradat, ilmun, haya, sama, basor, kalam. Nah, itu sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'aninya Allah yang diletakkan di dalam diri kita. Kalau kita sadar, subhanallah nikmatnya. Di mana berada nikmatnya karena kita digerakkan. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat menjadi kita sadar yang sesadar-sadarnya bahwa kita hambanya, kita ciptaannya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-insan, yaitu manusia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin.